Waduh, kempes segala nih Joni. Wah, tidak terduga. Kejadian kempes ban di jalan itu tidak enak kan? Apalagi saat di sekitar kita tidak ada bengkel atau tambal ban yang buka. Itu merupakan sebuah pengalaman buruk untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini mengapa kompresor mini 12 volt merupakan teman berkendara kita yang baik. Mari kita simak. Pada era globalisasi saat ini menuntut orang untuk berperan aktif, menggunakan kreativitas dan kemampuan berinovasi guna menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Oleh karena itu, banyak pihak yang berlomba-lomba untuk membuat atau mengembangkan teknologi yang memiliki manfaat dan lebih ekonomis. Untuk itu, kelompok kami merencanakan untuk membuat suatu prototyping, yakni kompresor mini 12 volt dengan alasan di mana kampung-kampung masih banyak tempat-tempat atau jalan-jalan yang masih jauh dari keramaian atau permukiman penduduk. Sehingga apabila saat berpergian menggunakan kendaraan, kita membutuhkan alat cadangan kompresor apabila ban sepeda motor kita atau kendaraan kita membutuhkan angin karena kekurangan tekanan. Saat berada di jalan yang jauh dari keramaian, alat cadangan ini kami rancang yaitu kompresor mini 12 volt. Untuk situasi di kota sama, pada saat keadaan genting di malam hari ataupun di saat kita tidak tahu di mana bengkel atau tambal ban terdekat berada, kita juga harus memerlukan kompresor mini 12 volt sebagai teman berkendara kita. Lalu saya akan memberikan informasi sedikit mengenai kompresor. Kompresor merupakan mesin untuk memanfaatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya menghisap udara dari atmosfer. Lalu kompresor dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerjanya. Ada positive displacement kompresor atau kompresor torak, reciprocating kompresor. Itu perubahan volume ruang kerja diakibatkan oleh gerakan bolak-balik translasi dari torak. Lalu ada kompresor rotary atau rotary kompresor, merupakan perubahan volume ruang kerja yang diakibatkan bila sudut yang berputar tidak konsentris relatif terhadap casing. Lalu ada rotodynamic atau sentrifugal atau turbo atau dynamic kompresor. Itu ada kompresor sentrifugal tipe radial, lalu ada kompresor sentrifugal tipe aksial. Oke, selanjutnya tentang prinsip kerja alat ini. Kompresor mini ini menggunakan kompresor torak atau kompresor piston sebagai prinsip kerja utamanya. Prinsip kerjanya cukup mudah, hanya 2 langkah saja. Yang pertama ada langkah hisap, di mana crankshaft akan berputar, piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup hisap akan terbuka dan udara akan masuk mengisi ruang silinder. Kemudian berikutnya ada langkah kompresi, di mana crankshaft akan berputar lagi dan piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada tahap ini katup hisap dan katup keluar tertutup, sehingga udara dikompresi atau dimanfaatkan di dalam ruang silinder. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen yang dipakai dalam kompresor mini tersebut. Yang pertama ada motor listrik, yang kedua ada cylinder head, yang ketiga ada nozzle, yang keempat ada selang kompresor, yang kelima itu kipas. Nah, selanjutnya untuk pemilihan bahan, kami menggunakan bahan yang tahan korosif. Kenapa kami menggunakan bahan yang tahan korosif? Karena dapat bersentuhan langsung dengan gas yang korosif serta dapat bekerja secara maksimal. Bahan yang kita gunakan adalah aluminium AC4B. Nah, selanjutnya bahan untuk badan kompresor yang kami gunakan itu adalah bahan plastik ABS. Nah, kenapa kami menggunakan plastik ABS untuk bodi kompresor? Karena bahan plastik ABS itu ringan. Kan kompresor mini ini juga dibawa kemana-mana, jadi itu lebih ringan.
Jadi spesifikasinya itu tegangannya 12 volt, tekanannya sekitar 150 psi, dayanya kurang lebih 180 watt. Kemudian berat satuannya itu kira-kira 1700-an gram lah. Kemudian diameter selang luarnya 6 mm, kalau bagian dalamnya 4 mm. Kemudian panjang selang biasanya itu 1 meter, diameternya 20 mm, panjang pistonnya itu sekitar 36 mm, dan tinggi pistonnya itu 13 mm. Serta, kekuatan motor listriknya itu 1400 rpm. Ya, untuk bill of material ya. Materialnya itu kami menggunakan nozzle, piston, selang kompresor, pressure gauge, kipas, saklar on-off, serta cylinder head. Untuk nozzle kami menggunakan satu, harga satuannya kira-kira 20.000. Untuk pistonnya kira-kira 125.000. Untuk selang kompresornya kira-kira 50.000. Pressure gauge-nya 55.000. Kipasnya 25.000. Tombol on-off 160.000. Dan cylinder head-nya sekitar 97.000.